Assalamualaikum. Hari ini kita pelajari mengenai struktur atom, yaitu mengenai model dan teori atom. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita pelajari. Apa sih atom itu? Kan waktu dulu sering banget ya dengar tentang atom. Apa sih atom itu? Nah, ternyata atom itu berasal dari kata atomos yang artinya tidak terbagi. Jadi bagian yang paling kecil. Nah, sekarang kita pelajari mengenai teori-teori atom. Nah, pertama, teori atom Dalton pada tahun 1803. Menurut Dalton, atom itu adalah bagian yang terkecil dari unsur, tidak dapat dibelah, identik untuk suatu unsur, tapi berbeda dengan atom unsur lainnya. Jadi, untuk modelnya adalah bola pejal, bola yang tidak berongga. Jadi, kalau kata Dalton, kan katanya identik untuk suatu unsur ya, tapi berbeda dengan atom unsur lainnya. Ya, atom oksigen dengan atom hidrogen udah pasti beda. Tapi oksigen di sini sama oksigen di rumah kamu ya pasti sama atomnya. Kayak gitu. Oke, yang kedua adalah teori atom J.J. Thomson pada tahun 1904. Menurut Thomson, elektron itu terdistribusi merata pada seluruh permukaan atom. Kemudian, Thomson menemukan elektron itu melalui percobaan tabung sinar katoda dan dikenal dengan teori roti-kismis. Jadi, gambar atomnya masih bulat. Kemudian ada elektron yang tersebar merata di seluruh permukaannya. Elektronnya. Nah, elektronnya itu yang disebut kismis-kismisnya. Maka dikenallah roti-kismis. Nah, ini merupakan gambar dari percobaan sinar katoda. Jadi, sinar katodanya ditembakkan, kemudian nanti sinar yang menuju A itu kalau didekatkan oleh medan magnet. Kalau yang C itu kalau didekatkan oleh medan listrik. Sedangkan kalau yang B itu kalau tidak didekatkan oleh medan listrik ataupun medan magnet. Jadi nanti di situ disimpulkan, oh, elektron itu ternyata bermuatan negatif loh, gitu. Oke, teori atom selanjutnya adalah teori atom menurut Ernest Rutherford pada tahun 1911. Menurut Rutherford, atom itu terdiri dari inti atom positif yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Jadi di sini percobaannya melalui penembakan sinar alfa. Jadi inti atom yang bermuatan positif itu hanya menempati sebagian kecil dari volume atomnya. Jadi ada inti tuh muatan positif, terus ada elektron yang bermuatan negatif di sekelilingnya. Nah, jadi kalau percobaan sinar alfa itu adalah sinar yang positif. Kemudian ditembakkan di sinarnya. Nah, ternyata ada bagian yang diteruskan, ada bagian yang dipantulkan, dan ada bagian yang dibelokkan. Tapi sebagian besar itu bagiannya diteruskan semua. Nah, jadi nanti di situ disimpulkan, oh, ternyata ada inti yang bermuatan positifnya, gitu. Oke, teori yang selanjutnya adalah teori atom Niels Bohr pada tahun 1913. Menurut Niels Bohr, elektron itu bergerak pada lintasan atau tingkat energi tertentu. Kemudian elektron dapat tereksitasi bila menyerap energi yang sesuai. Percobaan yang dilakukan oleh Niels Bohr adalah percobaan spektrum unsur. Jadi, di sini elektron itu bergerak berdasarkan lintasan-lintasannya, berdasarkan kulit-kulitnya. Ada kulit ke-1, kulit ke-2, kulit ke-3. Kulit ke-1 cuma ada 2 elektron tuh, jadi elektron cuma ada 2 di kulit pertama gerak-gerak-gerak. Di kulit kedua juga kayak gitu, kulit ketiga juga kayak gitu. Gitu deh. Oke, selanjutnya adalah teori atom mekanika kuantum. Jadi di sini menyempurnakan dari teori-teori sebelumnya ya. Nah, jadi sebenarnya kita itu tidak tahu kedudukan elektron secara pasti. Dikenal banget dengan istilah ketidakpastian Heisenberg. Jadi kita nggak tahu elektron itu ada di mana. Tapi kita cuma bisa memungkinkan. Letak-letaknya tuh cuma, oh mungkin di sini loh, oh mungkin di sini loh, kayak gitu. Jadi nanti ditentukan dari kombinasi bilangan kuantum. Nanti kita pelajari selanjutnya ya. Gitu. Nah, berikut merupakan tokoh-tokoh yang terlibat pada teori mekanika kuantum, yaitu ada Niels Bohr, Max Planck, Sommerfeld, Heisenberg, dan juga Schrödinger.
Apa saja ya partikel-partikel penyusun atom? Mas inget nggak? Nah, partikel-partikel penyusun atom itu ada 3. Yang pertama, proton bermuatan positif. Yang kedua, elektron yang bermuatan negatif. Kemudian yang ketiga, neutron yang bermuatan netral. Nah, berikut merupakan penemu-penemu partikel penyusun atom. Proton ditemukan oleh Goldstein. Kemudian, elektron tadi ditemukan oleh Thomson. Dan yang terakhir, neutron ditemukan oleh James Chadwick. Oke, terima kasih. Kalau ada yang ingin tanyakan, tinggal komen di bawah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.